Kemudian dalam pengawasan peralatan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu pencatatan peralatannya, di mana setiap unit peralatan sebaiknya harus mempunyai nomor inventarisasi atau lebih dikenal dengan istilah nomor kode unit peralatan atau nomor identifikasi peralatan. Seperti yang dicontohkan pada gambar sebelah kanan ini. Jadi nomor kode unit peralatan ini bisa disusun sedemikian rupa agar bisa mempermudah identifikasinya. Namun tidak duplikasi, artinya satu nomor hanya dipakai oleh satu unit peralatan. Di mana misalnya contohnya ini ada ekskavator, jadi ada 3 ekskavator. Jadi tiap ekskavator itu memiliki nomor unit sendiri walaupun jenis alatnya sama. Jadi apabila peralatan yang bersangkutan sudah dihapus, maka nomor atau kode unit peralatannya tidak boleh dipakai lagi oleh peralatan lain yang baru yang belum mempunyai nomor identifikasinya. Nah, ini contohnya, contoh cara identifikasi dapat dilihat di sebelah kanan ini. Jadi yang pertama yaitu nomor kode pemilik, kemudian ini nomor kode jenis peralatan, dan ini nomor kode unit peralatan. Jadi 3 angka pertama ini menjelaskan siapa pemiliknya, ataupun kode untuk pemakai atau proyek di mana peralatan tersebut dipakai. Kemudian 3 angka kedua itu jenis peralatannya, misalnya bulldozer, kemudian ekskavator atau peralatan lainnya. Nah, ini untuk pengkodeannya ini dikodekan sendiri. Misalnya kode 001 ini untuk bulldozer, kemudian 002 untuk ekskavator, misalnya ini 010 untuk motor grader dan lain-lain. Kemudian 3 angka di terakhir di belakangnya ini dipakai untuk nomor urut dari jenis peralatan sesuai 3 angka kedua di atas. Misalnya bulldozer. Nah, contohnya di bawah ini. Misalnya pada 002 ini merupakan PT Jasa Marga. Kemudian 001 ini bulldozer, dan yang kedua ini yaitu nomor urut alatnya. Jadi misalnya untuk bulldozer nomor urut ketiga ini milik PT Jasa Marga. Nah, ini salah satu contoh untuk inventarisasi alatnya. Nah, ini dicatat atau bahkan dapat ditempel juga di peralatan agar peralatan tersebut tidak tertukar dengan yang lainnya untuk kode identifikasi peralatannya. Selanjutnya untuk pengawasan peralatan. Jadi sesuai dengan jenis untuk pengawasan ini sesuai dengan jenis-jenis kegiatan dalam manajemen peralatan. Jadi ada beberapa data yang perlu dicatat, misalnya jenis peralatan, kapasitas peralatan, kapasitas mesin, kemudian nomor seri alatnya, kemudian nomor seri mesin, tahun, harga, data pembelian, nama perusahaan, lokasi proyek, dan kondisi peralatannya. Jadi data-data ini diproses untuk dimasukkan dalam daftar inventarisasi peralatan dan diberi kode unit peralatannya. Di mana kode unit peralatannya itu seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya dalam tahap pengoperasian, jadi pada tahap ini semua hal yang terjadi pada peralatan yang bersangkutan dicatat dalam buku riwayat peralatan. Datanya dibuat di lapangan setiap harinya dan dilaporkan ke bagian administrasi peralatan. Selanjutnya direkap dalam tiap bulannya dan dicatat dan dipindahkan ke dalam buku riwayat peralatan. Jadi dalam pengoperasian ini ada beberapa data yang harus dicatat. Yang pertama itu lokasi pemakaiannya, kemudian jenis tugas dilaksanakan, volume hasil kerja, pemakaian bahan bakar, kemudian pemakaiannya, kapasitas jenisnya, nama operator, lama waktu pemakaian, kondisi peralatannya. Nah, ini baiknya dicatatnya per tiap hari atau per hari, sehingga nanti bisa direkap dan dapat dilihat kondisi peralatan per harinya, itu pengoperasiannya bagaimana. Sehingga nanti akan dapat dilakukan pemeliharaan dan perbaikan yang sesuai juga. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perbaikan, di mana pada tahap ini yang dikerjakan terhadap peralatan bersangkutan ini dapat dikerjakan di bengkel ataupun di lapangan. Jadi misalnya di bengkel pemeliharaannya ini mendatangkan mekanik, kemudian jika perbaikan ini alatnya yang dibawa ke bengkel. Kemudian jika dilakukan di bengkel maka alatnya yang diangkut ke bengkel. Untuk pemeliharaan dan perbaikan ini ada beberapa hal yang perlu dicatat. Jadi pemakaian atau penggantian suku cadangnya, kemudian pemakaian bahan bakar pada waktu perbaikan, kemudian pemakaian atau pergantian minyak lumas, lama waktu perbaikannya, kemudian status peralatan pada saat perbaikan, dan juga jenis-jenis kerusakannya. Jadi hal-hal ini perlu dicatat dalam inventarisasi alat berat.
Selanjutnya yaitu pada saat penghapusan. Nah, ini penghapusan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila alat berat tersebut sudah tidak digunakan dalam satu proyek atau memang akan diganti yang baru. Jadi penghapusan ini istilahnya bisa perpindahan kepemilikan ataupun dikembalikan ke pihak yang memberikan sewanya. Jadi misalnya penghapusan ini perlu dicatat juga kode unit peralatannya, kapasitas alatnya, kemudian tahun pembuatan, lokasi pemakaian peralatan, dan alasan penghapusannya. Misalnya pekerjaan sudah selesai dilakukan, atau terdapat gangguan atau alat berat, atau bisa juga pergantian atau regenerasi dengan alat yang baru. Sekian untuk pertemuan pembinaan tanah mekanik pada pertemuan 10 pada kali ini. Jika terdapat yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.